Nah, jadi menurut hukum distribusi Nernst, bila dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut atau zat pelarut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian pelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Dalam campuran, solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut. Setelah dikocok-kocok, kemudian dibiarkan, maka akan terjadi dua fase yang terpisah. Nah, jadi di sini teman-teman misalnya ya, kita ada dua pelarut nih. Yang satu air, ini air. Dan yang ini misalnya pelarut organik. Misalnya anggap saja ini ether gitu contohnya ya. Nah, terus misalnya kita tambahkan dengan suatu zat yang dapat larut dalam keduanya nih. Contohnya misalkan kita tambahkan asam benzoat gitu ya. Nah, gitu nih, ada si asam benzoat di sini. Nah, terus misalnya kita kocok-kocok nih larutannya. Mungkin ngocok-ngocoknya di itu ya, di labu kocok itu, di kocok-kocok, terus nanti setelah dikocok beberapa saat, kita diamkan. Nah, setelah didiamkan, pasti nanti akan terpisah menjadi dua fasa. Yang di bawah itu adalah air, dan yang di atasnya itu adalah pelarut organiknya atau si eternya. Nah, nanti ternyata si asam benzoatnya itu akan terdistribusi gitu ke dalam dua pelarut ini. Jadi nanti asam benzoatnya sebagian larut dalam air dan sebagian juga ada yang larut dalam eternya. Nah, perbandingan konsentrasi asam benzoat di dalam air dan eter ini itu tetap gitu ya, perbandingannya itu tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu yang tetap. Nah, tetapan tersebut disebut dengan tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Nah, koefisien distribusi itu bisa dirumuskan sebagai berikut nih. K sama dengan C1 per C2, di mana C1-nya itu adalah konsentrasi solut dalam pelarut pertama atau pelarut air kalau di sini, dan yang C2-nya itu adalah konsentrasi solut dalam pelarut kedua atau pelarut organik, atau di sini itu adalah ether ya. Atau misalnya kalau teman-teman bingung dengan C1 dan C2, teman-teman bisa lihatnya CW per CO gitu ya. CW itu concentration in water, yang CO itu concentration in organic solvent gitu. Selanjutnya kita masuk ke ekstraksi zat terlarut dengan pelarut air. Jadi hukum distribusi banyak sekali dipakai dalam proses ekstraksi, analisis, dan penentuan tetapan kesetimbangan. Nah, dalam laboratorium, ekstraksi biasanya dipakai untuk mengambil zat-zat terlarut dalam air dengan menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur. Contohnya itu seperti ether, kloroform, CCl4, benzen, dan masih banyak lagi. Nah, dengan hukum distribusi, kita tuh bisa tahu berapa sih banyaknya zat yang tertinggal dalam air setelah kita melakukan sekian kali ekstraksi. Nah, sekarang kita coba untuk menurunkan rumusnya terlebih dahulu. Misalnya nih, kita simbolkan jumlah zat mula-mula atau jumlah zat awal itu dengan W. Lalu jumlah zat yang tertinggal atau yang tersisa gitu dalam air kita simbolkan dengan W1. Berarti jumlah zat yang berhasil terekstraksi berarti misalnya kita mengekstraksi asam benzoat dengan ether gitu ya, berarti berapa banyak sih jumlah asam benzoat yang berhasil pindah ke dalam ethernya gitu, atau yang berhasil terekstraksi dalam ethernya.
Nah, berarti jumlah zat yang terekstraksi adalah W atau jumlah zat awal dikurangi dengan W1 atau jumlah zat yang tertinggal. Nah, sekarang kalau teman-teman ingat kembali, kalau kita mau menentukan K atau koefisien distribusi, itu rumusnya adalah C1 per C2 atau konsentrasi dalam air dan konsentrasi dalam pelarut organiknya. Nah, sekarang kira-kira konsentrasi airnya, konsentrasi yang di dalam air itu yang mana? Apakah yang zat awal, yang tertinggal, atau yang terekstraksi? Nah, jadi konsentrasi dalam air atau C1-nya itu adalah yang ini, yang W1. Kenapa yang W1? Karena ini, karena kan apa ya? Karena dia tertinggal dalam air gitu. Jadi dia nggak pindah ke si ethernya, si asam benzoatnya tuh nggak pindah ke si ether, berarti dia tetap ada di dalam air. Nah, makanya si W1 ini menjadi konsentrasi di dalam air atau C1-nya. Nah, jangan lupa kalau konsentrasi kan berarti kayak massa per volume gitu ya. Berarti ini atau enggak jumlah zat per volume gitu lah ya. Nah, W1-nya itu kan adalah jumlah zatnya. Berarti W1 per volumenya itu V1. Nah, lalu C2-nya yang mana? Nah, C2-nya adalah yang ini. Yang W-W1 atau jumlah zat yang terekstraksi. Berarti kan kalau terekstraksi dia pindah tuh si zatnya ke dalam pelarut organiknya. Berarti W-W1 per volume juga, tapi volumenya volume yang kedua atau volume si pelarut organiknya. Nah, sekarang kan yang mau kita cari itu jumlah zat yang tertinggalnya, berarti kita mau cari si W1 ini ya, yang dicari. Berarti gimana caranya nanti hasil akhirnya itu adalah sama dengan W1 sama dengan bla 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 gitu. Oke, sekarang kita langsung kalkulasikan saja. Ini kita bisa kali silang, berarti K dikali W min W1 per V2 sama dengan W1 per V1. Nah, berarti ini kalau kita kali silang itu jadi KW min KW1 per V2 sama dengan W1 per V1. Nah, V2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi KW min KW1 sama dengan W1 per V1 dikali V2. Nah, lalu semua elemen yang punya W1 kita satuin. Nah, berarti di sini yang punya W1 itu adalah ini ya, si KW1 dengan si W1 per V1 kali V2. Nah, ini si KW1-nya kan bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Tapi supaya nanti hasil akhirnya si W1-nya itu ada di kiri, jadi aku tulisnya di sebelah kiri ya, teman-teman. KW1 ditambah W1 dikali V2 per V1 sama dengan KW. Nah, sekarang karena kita ingin mencari W1, jadi kita keluarkan W1-nya. W1 dikali K ditambah V2 per V1 sama dengan KW. Lalu yang di dalam kurungnya kita samakan penyebutnya. Jadi ini KV1 ditambah V2 per V1 sama dengan KW. Lalu yang KV1 plus V2 per V1 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya W1 sama dengan KW dikali V1 per KV1 tambah V2. Atau juga bisa kita tulis W1 sama dengan W
K-nya kita masukkan ke sini ya, kita kalikan. Dikali K V1 per K V1 ditambah V2. Ini deh, jadi kita bisa mengetahui jumlah zat yang tersisa, ini W1, jumlah zat yang tertinggal dalam satu kali ekstraksi. Nah, ini kalau dalam satu kali ekstraksi nih, teman-teman. Gimana kalau kita melakukan ekstraksinya berkali-kali? Berarti ya udah jadinya WN sama dengan W kali K V1 per K V1 tambah V2 pangkat. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung aja komen di kolom komentar.